Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, dari Mazmur ini memberitahukan kepada kita bagaimana pengaruh sebuah komunitas kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita memperhatikan di dalam komunitas apakah kita sering bergaul dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang tua seringkali berkata kepada anak-anaknya, pilih teman itu harus hati-hati. Setiap kita pasti menyetujui perkataan seperti ini, bukan? Ada kalanya ketika orang muda dinasihati orang tua seperti ini, maka respon mereka itu adalah bahwa orang tua kita itu kolot. Atau orang tua kita itu terlalu cerewet. Namun benar bahwa siapakah teman-teman kita, begitulah kita akan menjadi. Teman-teman setiap kali kita bergaul adalah yang memberikan wawasan mereka kepada kita. Memberikan nilai-nilai mereka kepada kita. Bahkan memberikan kebiasaan-kebiasaan mereka bagi kita. Sebagai orang Kristen, kita dapat saja lebih memilih berpihak kepada teman-teman kita itu dibandingkan kita setia mengikut Kristus. Padahal tidak ada seorang teman pun yang dapat menyelamatkan kita. Bahkan ada teman yang justru menjerumuskan kita. Namun, Yesus Kristus itu satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan kekal kepada kita. Apakah kita setia mengikut Kristus? Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6-18. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dan dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead. Sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa umat Tuhan tinggal di tanah perjanjian. Dan mereka bergabung dengan suku bangsa yang berada di wilayah itu. Karena umat Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengenyahkan suku bangsa itu. Awalnya semua kelihatan baik-baik saja. Namun kita tahu bahwa dampak dari pergaulan itu seringkali tidak instan, melainkan kronik. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, firman Tuhan berkata, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah daripada bangsa Israel, khususnya dalam kitab Hakim-Hakim, maka kita menemukan bahwa bangsa Israel selalu jatuh ke dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dan kali ini yang kita baca juga demikian. Mereka itu dikatakan beribadah kepada para Baal, para Ashtoret, para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, para Allah orang Filistin. Saudara, suku bangsa yang tinggal di tanah perjanjian itu adalah mereka beribadah secara politeisme. Dan saudara, orang Israel percaya kepada Tuhan yang esa, monoteisme. Tetapi saudara, bagaimana mereka bisa berpaling dari monoteisme kepada politeisme? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengenyahkan suku bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel tidak memunahkan mereka, membiarkan mereka hidup bersama-sama dengan bangsa Israel. Saudara, awalnya itu menjadi sebuah keuntungan bagi bangsa Israel karena orang-orang ini mereka jadikan budak untuk membantu mereka. Namun saudara, kita tidak boleh lupa, orang-orang ini mereka bukan saja bisa membantu orang Israel, tetapi mereka juga membawa kebiasaan mereka, bahkan ilah-ilah mereka bawa ke dalam kehidupan umat Israel, bahkan kehidupan rumah tangga orang-orang Israel. Saudara, tidak heran saudara, ketika orang Israel bergaul dengan orang-orang ini, mereka mulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang ini. Salah satunya adalah mereka mulai menyembah kepada para Allah orang-orang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini maka kita mengingat firman Tuhan yang berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, pergaulan merupakan hal yang patut kita lakukan. Tetapi pergaulan yang buruk di sini berarti bahwa ketika kita memiliki komunitas yang terus-menerus bersama-sama, dilakukan setiap waktu, dan komunitas itu adalah komunitas yang buruk, maka saudara-saudara, kita menjadi orang yang rentan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan kita bisa meniru kebiasaan-kebiasaan mereka yang sebetulnya bukan kebiasaan kita orang percaya. Saudara, itu maksud firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan tidak bermaksud supaya kita tidak bergaul dengan banyak orang. Tetapi kita harus hati-hati ketika kita mempunyai komunitas yang menetap terus-menerus kita bersama-sama dengan orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai
yang buruk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita selalu sebagai orang percaya memperhatikan dengan komunitas apakah kita selalu berkumpul. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan orang-orang percaya, untuk saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan, agar iman kita semakin bertumbuh dan kasih kita semakin berkembang. Dan disitulah saudara komunitas yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang percaya. Dan ketika kita keluar ke dalam dunia, kita bergaul dengan siapapun untuk menjadi garam dan terang. Dan kekuatan di dalam hidup kita, yaitu dalam persekutuan dalam Tuhan, yaitu dalam komunitas orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Yang kedua, tidak ada siapapun yang dapat memberikan keselamatan kekal kepada kita, kecuali Tuhan Yesus. Sebab Dia datang untuk menjadi juru selamat bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon, yang menindas kamu ketika kau berseru kepadaku. Ayat 14 dikatakan, Tuhan berkata begini, pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Saudara, menarik sekali apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel ketika mereka mulai terdesak dan mulai dijajah dan mulai menderita. Saudara, Tuhan mengingatkan, siapakah penyelamat itu? Saudara, tidak ada penyelamat yang lain kecuali Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dan itu adalah pengalaman hidup mereka, bahwa memang Tuhan yang berperang bagi mereka dan menyelamatkan mereka. Sekarang mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada para Allah dari suku-suku itu, saudara. Dan sekarang mereka dijajah dan mereka menderita dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Saudara, apakah ilah-ilah itu dapat menyelamatkan mereka? Sama sekali tidak bisa, saudara. Karena ilah-ilah itu adalah ilah-ilah buatan manusia. Dan ilah-ilah buatan manusia itu adalah mati. Itu hanya angan-angan manusia dan tidak pernah ada. Dan hanya diadakan oleh manusia. Itu yang disebut dengan man religion. Agama yang dibuat oleh manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Kecuali di dalam Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan itu. Dan Dia datang ke dalam dunia. Bukan semata-mata menjadi guru tentang keselamatan. Yaitu mengajarkan apa yang harus engkau lakukan. Ritual apa yang harus engkau kerjakan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan. Bukan itu. Tetapi Dia datang untuk menjadi juru selamat. Yaitu Dia mengajak engkau dan saya percaya kepada Dia. Dan Dia menyelamatkan engkau. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena ritualmu, bukan karena latar belakangmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kekudusanmu. Karena semuanya itu tidak sanggup menyelamatkan dirimu. Maka Dia sendiri turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ketika kita percaya, maka kita menerima keselamatan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang dapat memberikan keselamatan kekal kepada kita. Betapapun kita melakukan sungguh-sungguh, sesungguh apapun kita lakukan, kita tidak pernah dapat menerima hidup yang kekal. Kecuali ketika engkau dan saya menyerahkan hidupmu kepada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu saudara, mari kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita tinggalkan
seluruh hal yang sia-sia dari apa yang kita kerjakan, dari apa ritual kita, dari apapun yang kita andalkan dalam hidup ini untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita datang bukan kepada guru keselamatan, tetapi kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca hari ini. Sebuah tantangan yang Tuhan berikan, pergilah kepada para Allah yang engkau ikuti. Mintalah kemerdekaan daripada para Allah-Mu itu. Ya Tuhan, kami tahu para ilah itu tidak sanggup menyelamatkan. Karena para ilah itu hanya angan-angan manusia yang tidak pernah eksis dan yang mati. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang sejati. Engkaulah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, tidak kepada kesia-siaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.